Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah sepi dari kesibukan, gemerlap ambisi, dan kompetisi tanpa henti, ada sekelompok kecil hamba yang justru memilih jalan sunyi. Mereka tidak dikenal oleh dunia, tidak berdiri di atas panggung-panggung popularitas, dan tidak mencari pujian dari manusia. Mereka justru hadir ketika dunia terlelap, di waktu sepertiga malam, saat sunyi meraja, dan kegelapan menyelimuti bumi. Itulah waktu istimewa yang dijanjikan Allah, waktu sholat tahajud, di mana Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Adakah yang berdoa, aku akan kabulkan? Adakah yang meminta, aku akan beri." Mereka yang bangkit kala itu adalah hamba-hamba yang terpilih, yang hatinya terpaut kepada Robnya lebih dari dunia yang fana. Sholat tahajud bukan hanya ibadah biasa. Ia adalah tanda cinta antara hamba dan Tuhannya. Dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Ayat ini menegaskan bahwa tahajud bukan hanya bentuk ibadah, tapi juga sebab diangkatnya derajat seorang mukmin. Tidak heran jika Rasulullah SAW tak pernah meninggalkannya, bahkan saat tubuhnya penuh luka dalam jihad, saat beliau dalam perjalanan jauh, dan saat beliau sakit. Tahajud adalah kekuatan batin para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Di antara kita, terkadang tanpa kita sadari, ada satu sosok sederhana yang begitu setia dalam ibadah malam itu. Seorang penjual nasi bungkus di Semarang, bernama Lukman. Lukman tinggal di sebuah gang kecil di Semarang, hidup bersama istri dan keempat anaknya dalam rumah kontrakan sederhana. Pekerjaannya menjajakan nasi bungkus membuatnya harus bangun sejak dini hari. Bersama istrinya, ia menanak nasi, menggoreng tempe, memasak sayur, dan membungkus makanan sebelum azan subuh berkumandang. Setelah subuh, ia berangkat dengan gerobak kecil menuju area pasar dan pabrik. Pendapatannya tidak seberapa, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika beberapa kali dagangannya tidak laku, ia hanya tersenyum sambil berkata, "Allah yang atur rezeki, tugas saya hanya ikhtiar." Tetapi yang membuat banyak orang takjub setelah kematiannya adalah rahasia hidup malam Lukman yang selama ini tersembunyi. Hampir setiap malam, sekitar pukul 2.30, Lukman bangun, berwudu, lalu sholat tahajud. Ia melakukan ini sejak muda, ketika ia baru menikah dan masih tinggal di rumah mertua. Istrinya, Bu Siti, menceritakan bahwa sejak awal menikah, Lukman tidak pernah meninggalkan malamnya begitu saja. Ia selalu menyempatkan minimal 2 rakaat tahajud, diikuti zikir dan doa panjang, yang seringkali membuat matanya sembab. Tapi anehnya, paginya ia tetap bersemangat berdagang. "Mas seperti punya energi dari tempat lain," ujar Bu Siti sambil tersenyum haru. Kebiasaan tahajud Lukman tidak berubah bahkan ketika ia sedang sakit. Pernah suatu malam, ia terserang demam tinggi. Tapi ketika waktu tahajud datang, ia tetap memaksakan diri bangun. Ia tertatih ke kamar mandi, mengambil air wudhu, dan sholat dalam posisi duduk karena tubuhnya tak kuat berdiri. "Aku malu pada Allah kalau malam-malam aku abaikan begitu saja," katanya kepada istrinya. Bu Siti menangis melihatnya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana suaminya mencintai tahajud lebih dari kenyamanan tempat tidur. Ia tahu, suaminya tidak hanya melaksanakan ibadah, tapi juga menjalin cinta sejati dengan Tuhannya dalam keheningan malam. Apa yang dilakukan Lukman bukan sekadar rutinitas. Itu adalah bentuk kehambaan yang tulus dan dalam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malamnya, dan kehormatannya adalah tidak meminta kepada manusia." Hadis riwayat Tabrani.
Luqman mewujudkan sabda ini dengan sangat nyata. Ia tidak pernah bergantung kepada manusia. Bahkan ketika utangnya sempat menumpuk karena biaya sekolah anak, ia tidak pernah meminta-minta. Ia hanya bertahajud dan menangis di sajadahnya, meminta pertolongan dari Allah yang Maha Pemurah. Dan anehnya, selalu ada jalan keluar. Pelanggan tiba-tiba datang memborong dagangan, ada orang mentraktir, atau bantuan tak terduga tiba di depan pintu. Orang-orang di sekitar rumahnya mengira Luqman hanya pria baik biasa. Tapi perlahan, setelah kematiannya, mereka mulai mengingat kembali keanehan-keanehan kecil yang dulu mereka anggap sepele. Saya sering melihat dia duduk diam di musola kampung habis subuh, kadang sampai jam 6, kata seorang tetangganya. Ternyata, Luqman biasa berzikir setelah tahajud hingga waktu subuh. Di siang hari, ia tetap berdagang. Tapi malam-malamnya adalah milik Allah. Ia sering membaca surat Al-Mulk, Al-Waqiah, dan Ar-Rahman dalam tahajudnya. Dan ia hafal semua surat itu meski tak pernah mengenyam pendidikan pesantren formal. Istrinya menyampaikan bahwa Luqman belajar secara otodidak. Ia hanya lulusan SMP, tapi tekun belajar membaca Al-Quran sejak usia 25 tahun. Ia sering membuka mushaf dan mencocokkan dengan rekaman murotal dari HP jadul yang dimilikinya. Kadang ia mengulang satu surat berhari-hari sampai lancar. Saya ingin mati dalam keadaan masih bisa membaca Quran, ujarnya suatu malam kepada istrinya. Kata-kata itu kini terasa sangat berat dan dalam. Karena ia memang benar-benar wafat dalam kondisi sangat suci. Setelah sholat malam, masih dalam keadaan wudhu, dan diiringi senyum di wajahnya yang tenang. 3 hari sebelum wafatnya, Luqman mengalami mimpi yang sangat jelas. Ia menceritakan kepada istrinya bahwa dalam mimpi itu ia sedang duduk di teras rumah, dan tiba-tiba datang seorang pria berjubah putih. Wajahnya sangat bersih, memancarkan cahaya, dan senyumnya menenangkan hati. Pria itu menggandeng tangan Luqman dan berkata, "Mari, aku akan tunjukkan tempat istirahatmu." Luqman diajak berjalan menyusuri taman indah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada sungai kecil mengalir jernih, pohon-pohon rindang, dan bangunan seperti istana dari cahaya. Ia tertegun. Lalu pria itu berkata, "Inilah balasan atas tahajud dan zikir rahasiamu." Saat terbangun, Luqman menangis terseduh-seduh. Ia langsung mengambil wudhu dan sujud lama sekali. Setelah itu, ia duduk lama di sajadahnya sambil menatap langit-langit. "Aku tidak tahu ini pertanda apa," katanya lirih. Tapi sejak malam itu, ia terlihat lebih pendiam, lebih banyak tersenyum, dan seperti tidak berat lagi menjalani hidup. Ia bahkan sempat berkata kepada anaknya, "Ayah senang sekali akhir-akhir ini. Seperti akan pergi ke tempat yang indah." Kata-kata itu disangka gurauan. Padahal, itu adalah isyarat yang akan segera menjadi kenyataan. Hari-hari menjelang kepergiannya, Luqman memperbanyak sedekah meski ia sendiri sedang kekurangan. Ia membagikan 2 bungkus nasi kepada tukang becak yang sering mangkal di dekat pasar, dan bahkan sempat meminjam uang dari temannya hanya untuk membeli makanan bagi anak yatim di masjid. Ketika ditanya mengapa bersikap seperti itu, ia hanya berkata, "Ini bukan untuk mereka saja. Ini untuk aku di sana nanti." Kata-kata itu menggugah hati banyak orang setelah kematiannya. Mereka baru menyadari bahwa Luqman seakan sudah tahu bahwa saat pulangnya sudah dekat. Keluarganya juga merasakan hal berbeda. Ia lebih sering memeluk anak-anaknya. Ia mencium dahi istrinya lebih lama dari biasanya. Dalam beberapa kesempatan, ia terlihat menatap wajah-wajah orang di sekitarnya seakan ingin menghafal mereka satu persatu. Ia juga sempat menulis pesan kecil di kertas. "Sholat malam adalah kunci langit. Jangan tinggalkan, meski hanya 2 rakaat." Pesan itu ditemukan anaknya setelah wafat. Tangis pun pecah. Semua tanda ternyata benar. Luqman sedang berpamitan. Tapi bukan keluar kota. Ia hendak kembali ke kampung akhirat. 2 hari sebelum wafat, Luqman mengumpulkan seluruh anak-anaknya di ruang tengah rumah. Ia tidak berbicara panjang lebar, hanya meminta satu hal. "Ayah hanya ingin kalian jangan tinggalkan sholat. Tapi lebih dari itu, tahajudlah, meski hanya 2 rakaat.
Anak-anaknya yang sudah dewasa menatap ayah mereka dengan bingung. "Kenapa, ya? Ayah sakit?" tanya anak bungsunya. Tapi Luqman hanya tersenyum dan menggeleng. "Ayah hanya ingin kalian disayang Allah. Dunia ini tidak ada apa-apanya, Nak," jawabnya pelan. Ucapan itu menjadi percakapan terakhir mereka secara lengkap. Setelahnya, Luqman lebih banyak diam, tenggelam dalam zikir dan bacaan Al-Quran. Ia juga terlihat seperti mempersiapkan diri. Ia mencuci sajadahnya sendiri, melipat sarung-sarung kesayangannya, dan bahkan memandikan dirinya sendiri dengan air wangi yang biasa ia simpan untuk hari Jumat. Malam harinya, ia berdiri lebih lama dari biasanya dalam sholat tahajud. Bu Siti, istrinya, hanya mengintip dari kamar dan melihat suaminya menggigil karena air wudhu yang dingin, tapi tetap berdiri dengan khusyuk. "Saya dengar dia menangis lama sekali, seperti anak kecil yang minta dipeluk ibunya," kisah Bu Siti. Hati seorang istri bisa merasakan bahwa ada yang tak biasa malam itu. Tapi Bu Siti memilih diam, hanya menunggu dan mengamati dalam doa. Malam terakhir dalam hidupnya, Luqman bangkit seperti biasa di waktu tahajud. Ia mengenakan sarung batik kesayangannya, memakai baju putih lengan panjang yang biasanya ia kenakan hanya saat Jumatan. Ia tidak berkata apa-apa kepada istrinya malam itu. Tapi senyumnya tampak berbeda, lebih tenang dan damai. Ia mengambil air wudhu perlahan, lalu masuk ke ruang tengah yang biasa ia jadikan tempat sholat. Setelah melaksanakan beberapa rakaat, ia duduk bersandar ke dinding sambil terus melafalkan zikir. La ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, lirihnya pelan berulang-ulang. Sekitar pukul 4, Bu Siti bangun untuk mempersiapkan subuh dan sarapan. Ia melihat suaminya bersandar diam. "Mas, ayo subuhan dulu, nanti kesiangan," panggilnya. Tapi Luqman tak menjawab. Saat didekati, tubuhnya sudah dingin. Wajahnya tersenyum, dan dari mulutnya masih tersisa gerakan seperti orang yang baru saja berucap zikir. Bu Siti menangis dan memeluk tubuh suaminya yang telah tiada. Mas, kok pergi diam-diam begini?" bisiknya lirih. Tapi ia tahu, malam itu Allah benar-benar menjemput suaminya dengan cara yang paling lembut dan indah. Setelah tahajud, dalam keadaan wudhu, dan dalam zikir. Berita meninggalnya Luqman menyebar cepat di lingkungan sekitarnya. Tetangga-tetangga yang dulu sering melihat Luqman lalu lalang dengan gerobak nasi bungkus kini terdiam penuh haru. Banyak yang tidak percaya bahwa pria yang mereka anggap hanya penjual kaki lima itu wafat dengan cara yang begitu istimewa. Para tetangga berdatangan, membantu keluarga memandikan dan mengkafani jenazahnya. Tapi yang mengejutkan adalah bau harum yang keluar dari tubuh Luqman. Bukan bau kapur barus, bukan pula bau minyak wangi buatan. Aromanya seperti bunga dan kayu gaharu, kata salah satu tetangga yang ikut memandikan jenazah. Bahkan seorang ustaz yang sudah lama menjadi pengurus jenazah di kampung itu berkata, "Ini pertama kali saya memandikan jenazah dengan wajah tersenyum seperti ini dan aroma yang tidak biasa." Tubuh Luqman lembut dan ringan, seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Ketika jenazah dibaringkan di depan rumah, beberapa burung gereja hinggap di atap dan tidak terbang meskipun banyak orang berkumpul. Suasana pemakaman Luqman pun berubah menjadi semacam majelis takzim. Tidak ada tangisan histeris, yang terdengar justru zikir dan bacaan surat Yasin yang mengalir dari para tetangga. Mereka semua tahu, Luqman pergi dalam keadaan mulia. Prosesi pemakaman Luqman berjalan dengan lancar. Langit mendung menaungi kota, tapi hujan tidak kunjung turun. Seakan-akan langit menahan tangisnya untuk memberi waktu kepada orang-orang menyelesaikan pemakaman Luqman. Beberapa orang menyampaikan bahwa ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, aroma harum semakin kuat terasa. Bahkan tukang gali kubur menyeka air matanya diam-diam. Ia berkata, "Belum pernah saya menguburkan orang seperti ini. Jasadnya ringan sekali, tidak berat, tidak kaku, seperti ditolong oleh malaikat." Anak-anak Luqman tak kuasa menahan air mata. Namun yang tersisa bukan hanya duka, melainkan juga rasa syukur dan bangga. Selepas pemakaman, para tetangga kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang tak sama. Banyak yang memikirkan ulang hidup mereka sendiri.
Seorang pemuda yang dulunya sering begadang main game berkata pada temannya, "Kalau Pak Lukman saja bisa seperti itu, kenapa saya yang masih muda malah malas tahajud?" Seorang ibu rumah tangga menangis saat menyetrika baju anaknya. Teringat betapa seringnya ia melihat Lukman memberikan nasi gratis ke tukang sampah. Kematian Lukman bukan sekadar peristiwa pribadi. Ia menjadi sebab munculnya kesadaran kolektif tentang arti ibadah yang murni, tentang hidup yang benar-benar disiapkan untuk mati. Malam setelah pemakamannya, anak bungsu Lukman bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya mengenakan baju putih bersih, dengan wajah yang sangat berseri. Lukman duduk di sebuah taman indah, di bawah pohon besar yang rindang, sambil tersenyum kepada anaknya. "Jangan menangis ya. Ayah sudah bahagia. Jaga ibu, dan sholatlah malam-malam," kata Lukman dalam mimpi itu. Anak itu terbangun dalam kondisi basah air mata. Ia langsung mengambil air wudhu dan sholat 2 rakaat, walaupun belum bisa membaca surat panjang. Sejak malam itu, ia terus berusaha bangun malam, mengenang ayahnya setiap kali sajadah dibentangkan. Mimpi itu diceritakan ke saudara-saudaranya, dan semua menangis mendengarnya. Bahkan istri Lukman, yang sudah menahan tangis sejak pemakaman, akhirnya pecah juga air matanya. Tapi bukan karena duka. Ia justru menangis karena bahagia. "Mas, saya tenang. Allah jaga dia." Sejak malam itu, anak-anak Lukman membuat kesepakatan. Mereka akan saling membangunkan jika ingin tahajud. Kini, di rumah kecil itu, terdengar langkah kaki pelan menuju kamar mandi sekitar jam 3 pagi. Jejak Lukman tetap hidup, meski tubuhnya sudah terkubur di dalam tanah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah besar dari kisah ini adalah bahwa siapapun bisa menjadi mulia, asalkan hatinya lurus dan amalnya terus mengalir. Tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai tahajud, tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah, dan tidak perlu menjadi ustaz untuk menjadi kekasih Allah. Lukman, dengan segala keterbatasannya, justru menunjukkan kekuatan iman yang besar. Ia menginspirasi kita untuk menjaga amal kecil dengan sungguh-sungguh, karena bisa jadi, amalan yang kita anggap sederhana justru menjadi tiket menuju husnul khotimah. Bagi yang menonton video ini, mulailah dari sekarang untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Jadikan tahajud sebagai kebiasaan, walau hanya 2 rakaat setiap malam. Niatkan ibadah bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk mencari ridhanya. Jangan tunggu sempurna, karena keistiqomahanlah yang akan memperbaiki jiwa kita sedikit demi sedikit. Semoga kita semua bisa meneladani kisah tersebut, dan kelak pulang dengan senyum, dalam wangi rahmat-Nya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.